Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Akmal Fatur Rahman. NPM saya 21106311611. Saya berasal dari program studi Teknik Elektro B angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas individu yang harus saya selesaikan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kali ini saya akan hanya mengangkat dua materi, yaitu materi demokrasi dan materi HAM atau hak asasi manusia. Di dalam video ini nantinya terdapat penjelasan materi mengenai HAM dan demokrasi, dan juga terdapat dua responden yang saya sudah wawancarai dengan 3 pertanyaan atau 3-4 pertanyaan. Selamat menonton. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua,
Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Selamat siang Kak. Siang. Boleh saya ngewawancarain tentang beberapa pertanyaan mengenai HAM dan demokrasi untuk menyelesaikan tugas saya. Boleh. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Nama saya Muhammad Dahwa Surya Wicaksono dari salah satu universitas yang ada di Indonesia Oh, untuk profesi berarti sekarang adalah sebagai mahasiswa. mahasiswa ya Kak? Terima kasih ya Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana sih menurut kamu sebagai seorang mahasiswa tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pada saat ini? Jadi menurut saya perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia menurut saya masih kurang karena masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan dan kebanyakan masalah-masalah yang sudah dituntaskan tuh harus viral terlebih dahulu di sosial media. Jadi menurut saya kayak kurang adanya penegakan sih di Indonesia ini. Pertanyaan kedua, bagaimana sih pendapat kamu sebagai seorang mahasiswa tentang demokrasi di Indonesia pada saat ini? Kalau menurut saya demokrasi saat ini dari sisi mahasiswa menurut saya mungkin sudah lumayan bagus karena banyak mahasiswa yang berani mengungkapkan pendapatnya dengan cara demokrasi secara baik-baik. Tetapi kalau untuk masalah dari pemerintahannya menurut saya masih kurang karena banyak yang sudah diungkapin oleh mahasiswa tapi belum ditanggapi sama sekali gitu. Jadi itu sih menurut saya pendapat saya. Pertanyaan ketiga, ada nggak sih saran kedepannya mengenai kayak upaya-upaya untuk menjaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya upaya yang harus dilakukan sih pemerintah bisa lagi menegakkan hukum-hukum hak asasi manusia dengan lebih bijak dan adil lagi sih. Pertanyaan keempat yang terakhir Kak, ada saran nggak sih Kak ke depannya mengenai kebebasan mengutarakan pendapat di negara Indonesia saat ini? Kalau menurut saya untuk upayanya kayak bisa membuat suatu aplikasi gitu kayak untuk yang untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat
terlebih lagi bisa spesifik secara setiap kota bisa memiliki aplikasi tersebut. Misalnya daerah Bekasi aplikasi untuk mengadukan segala macam gitu. Jadi mungkin dengan adanya itu pemerintah bisa melihat apa sih yang dikeluhkan oleh masyarakat dengan adanya aplikasi tersebut. Mungkin itu saja kali, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Kak sudah Ya. membantu dalam penelitian ini. Ya, terima kasih Sampai juga. jumpa Kak. Ya, terima kasih. Selamat siang Kak. Selamat siang. Bolehkah saya mewawancarai sebentar mengenai materi tentang HAM dan demokrasi untuk eh, melaksanakan tugas saya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Boleh. Boleh tahu untuk nama kakak siapa? Oh, nama saya Zahran Bandorinjani, Untuk profesinya kakak sehari-hari menjadi apa? mahasiswa Mahasiswa jurusan apa kak? jurusan Teknik Informatika. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pendapat kamu mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Menurut saya, perlindungan hak asasi manusia saat ini masih belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan perlindungan HAM masih belum diterapkan secara maksimal, seperti pembulian, mencuri, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Yang kedua, bagaimana pendapat kamu sebagai seorang mahasiswa tentang demokrasi di Indonesia pada saat ini? Demokrasi saat ini menurut saya masih kurang, seperti halnya aspirasi masyarakat yang masih belum didengar dengan baik. Pertanyaan ketiga, ada saran nggak sih ke depannya tentang upaya untuk menjaga hak asasi manusia pada saat ini? Kalau untuk menjaga hak asasi manusia saat ini, menurut saya itu ya pertama itu menumbuhkan kesadaran tentang HAM, terus pengenalan HAM pada sekolah-sekolah yang wajib dilakukan, terus membuat undang-undang yang menjunjung tinggi tentang HAM secara merata. Pertanyaan terakhir, ada saran nggak sih ke depannya mengenai pengutaran pendapat atau kebebasan berpendapat di Indonesia pada saat ini? Ya, semoga aspirasi-aspirasi masyarakat selalu didengar dengan baik oleh pemerintah. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk sempat dalam mengikuti wawancara ini. Iya, sama-sama. Sekian terkait dengan tugas yang sudah saya laksanakan, yaitu saya sudah mewawancarai mengenai tugas yang disuruh, yaitu dalam penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam masing-masing responden. Kebetulan saya hanya mengambil materi demokrasi dan HAM saja. Dan juga apabila di dalamnya atau di dalam video tersebut masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap kedepannya saya dapat menjalankan tugas saya lebih baik lagi, terutama saya dapat memetik pelajaran yang bisa saya ambil dari materi yang sudah saya paparkan, yang saya sudah tampilkan. Dan ini adalah tugas terakhir saya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan setelah melalui beberapa banyak pertemuan, sampai 16 pertemuan dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Bambang Suteja. Terima kasih atas segala materinya, segala ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak sehat selalu, diberikan keberkahan umur, panjang umur, diberikan kelancaran rezeki, dan semoga saya juga dapat menyerap dengan baik, dapat mengimplementasikan setiap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, dapat menjadi warga negara, terutama sebagai mahasiswa yang sedang dalam proses perkuliahan, sedang dalam proses kuliah.
Semoga video atau tugas terakhir saya ini dapat diterima dengan baik. Saya tunggu saran dan kritikannya di kolom komentar YouTube saya. Apabila masih terdapat kekurangan, segala saran dan kritikan sangat saya tunggukan demi kesempurnaan dari video ini untuk kedepannya, agar lebih dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kriteria yang ada. Terima kasih.